Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Suarya, Kepala SMA Negeri 15 Kota Bandung. Saat ini saya menyaksikan bahwa penduduk dunia itu sudah mencapai 8 miliar lebih. Dan kurang lebih 5,5 miliar penduduk dunia ini sudah terkoneksi dengan internet. Dan Indonesia dari jumlah 280 juta jiwa ini, sekitar 72% itu sudah terkoneksi dengan internet. Ini artinya dunia itu sudah terbelah menjadi dua. Ada dunia nyata dan ada dunia maya. Dan kedua dunia ini sama-sama nyata. Di dunia nyata orang bisa bekerja, bisa belajar, bisa mencari uang. Di dunia maya pun sama. Orang bisa bekerja, bisa belajar, bisa mencari uang. Nah, di dunia pendidikan kita harus merubah mindset kita, bahwa anak-anak tidak lagi diajari tentang bagaimana hidup di dunia nyata, tetapi dia juga harus hidup di dunia maya. Dan untuk itu, melalui program Libel Podcast, saya akan mengajak seluruh warga sekolah untuk belajar dan saling mengapresiasi. Karena di era teknologi ini, orang tidak bisa belajar dari satu sumber, karena sumber belajar itu sudah lebih banyak di dunia maya. Maka dari itu perlu gerakan. Seluruh warga sekolah harus mulai aware dan peduli bahwa pembelajaran sekarang sudah berubah. Tantangan yang saya hadapi ketika program Libel Podcast ini akan diimplementasikan, ternyata sekolah belum memiliki sarana prasarana untuk mendukung pada program ini. Salah satunya belum memiliki studio podcast yang representatif, sehingga ketika anak tampil di dunia maya itu latar belakangnya sudah profesional. Yang kedua, juga belum punya SDM. Warga sekolah belum punya keseriusan untuk mengembangkan teknologi informasi ini sebagai sumber dan penggerak pembelajaran digital di sekolah. Dan kita juga belum punya alat-alat waktu itu. Kita belum punya kamera, belum punya lighting, dan belum punya pengalaman apapun untuk editing video. Nah, untuk itu saya mencoba memberanikan diri untuk melakukan, tetap jalan sekalipun dalam kondisi keterbatasan. Saya melakukan dan melaksanakan ini bersama teman-teman, bersama guru-guru. Sekalipun tantangan itu ada, maka action pertama untuk melaksanakan program Libel Podcast ini, saya mencari-cari ruangan di mana yang bisa diubah, dipermak, direhab untuk menjadi ruang podcast. Dan ternyata pas saya masuk ke sebuah gudang, ada satu gudang yang pada saat itu gudang untuk menyimpan bahan-bahan alat-alat yang sudah tidak terpakai, seperti sapu, kemudian alat-alat sabun dan sebagainya. Nah, ketika saya perhatikan, ruangan itu sudah didesain kedap suara. Nah, saya waktu itu bertanya kepada guru-guru, kepada petugas, kenapa ruangan ini gudang tetapi disettingnya kedap suara? Ternyata ruangan itu dulunya bekas karaoke. Dan langsung saya waktu itu mengambil keputusan bahwa gudang ini kita ubah menjadi ruangan podcast. Dan ternyata anggaran yang kita gunakan itu adalah anggaran dari dana dari pemerintah, dan itu masuk ke Juklak Juknis dan bisa digunakan. Selanjutnya, selain memperbaiki ruang podcast, saya juga langsung untuk mendesain ruangan itu supaya profesional kelihatannya dan bagus, maka saya menggunakan jasa desain interior dari arsitek, dan mereka merancangnya, dan mereka juga menyediakan alat-alat dan bahannya seperti kamera, kemudian lighting, kemudian ada mixer dan sebagainya, disiapkan satu perangkat, sehingga kita sudah disiapkan oleh mereka, dirancang oleh mereka menjadi suatu tempat yang nyaman ketika dipakai untuk aktivitas Libel Podcast. Maka terciptalah ruangan seperti ini. Ini adalah sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan, dan ini dipakai untuk berbagai kegiatan, untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Ya, setelah berjalan dan bertahun-tahun kita lakukan dan konsisten, dan saya merefleksi bahwa hasilnya yang pertama adalah investasi SDM.
Saya sudah di SMA Negeri 15 untuk hal-hal yang berbasis teknologi informasi sudah ada tim yang menanganinya. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi sekarang, dan juga anak-anak sekarang sudah mulai aware. Mereka juga ada kegiatan-kegiatan itu selalu direkam, kemudian dibuat dengan naratif yang positif, kemudian ditayangkan di YouTube sekolah. Dan sampai saat ini melalui program Libel Podcast, jadi kegiatan-kegiatan siswa itu selalu didokumentasikan dalam bentuk digital dan diupload di YouTube sekolah. Dan sampai saat ini YouTube sekolah itu dari subscribernya 600 subscriber, sekarang sudah mencapai 11.000,1 subscriber. Sudah 11.000 lebih subscriber sampai saat ini. Dan ternyata dari 11.000 subscriber ini ternyata sudah dimonetis dan bisa menghasilkan. Jadi tinggal meningkatkan saja kreativitasnya. Jadi YouTube ini sudah bisa menghasilkan. Kemudian guru-guru juga sekarang sudah mulai aktif menggunakan YouTube itu sebagai sumber belajar, dan setiap hari kita saling bertukar informasi dari berbagai YouTube yang ditemukan, dan menjadi ide-ide gagasan baru untuk mengajarkan sesuatu itu kita juga mendapatkan dari teknologi informasi. Nah, saya rasakan dari kegiatan Libel Podcast ini ada yang menarik bagi saya. Sudah tidak terasa sudah 93 episode itu membuat podcast dengan saya sebagai hostnya dan menjadikan anak-anak sebagai narasumbernya. Kenapa saya balik seperti itu? Karena saya ingin anak-anak itu dewasa, lebih cepat dewasanya cara berpikirnya. Jadi anak-anak yang juara lomba-lomba dan punya keunikan-keunikan itu saya angkat di YouTube sekolah dan saya menjadi hostnya. Dan saya berharap dengan cara seperti itu siswa bisa merasa terhormat karena diapresiasi oleh kepala sekolahnya. Selain itu, ada hal yang unik juga di dalam kegiatan Libel Podcast ini adalah bahwa pembicara itu juga kita berkolaborasi dengan pihak luar. Ada dari profesor, ada dari lembaga pendidikan lain, kemudian ada lembaga-lembaga NGO dari luar negeri juga pernah ada podcast di sini. Kemudian dari YouTuber juga seperti Pak Guru Gembul kita pernah undang di sini, dan beliau sangat support untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan melalui Libel Podcast ini saya melihat SMA Negeri 15 itu sudah tidak asing lagi dengan dunia digital, dan mereka sudah mulai aware bahwa dunia digital ini tidak boleh sembarangan dan kita harus sekolah, harus diolah, sehingga kita menjadikan media sosial ini sebagai tempat yang produktif, tempat untuk belajar, bukan untuk hanya mendapatkan inspirasi, tapi anak-anak sudah berubah. Kita harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih.